Hai guys, hari ini kita mau nyoba buat fitting bumper belakang MTEK buat digondrongin. Itu BTW MD. Dan ini mobilnya dia E30 tahun 90 ya dek, tahun 90 M40 B18. Dan ini mobilnya aslinya mau di review, cuman sama-sama sibuk jadi nggak sempet. Interiornya dia pakai interior E30 standar. Akhirnya ganti MTEK 2, MTEK 1 gua nggak ingat. Terus ini joknya ini keren nih, ini bukan retriman ya, ini jok standar E30 M10. Jadi joknya masih bagus banget, sama dia punya door trim tuh empuk tuh, empuk. Dan semuanya masih main. Dan mobil ini kondisi orisinil, warnanya abu-abu. Buat velgnya juga masih yang botol cap 14 inci atau 8575. Dan sayang aja gitu katanya kalau mau di mobilnya di apa-apain. Padahal kalau dapat yang ceper lu mau Dem? Nggak mau, maunya standar. Oke, semuanya standar, nggak mau yang ceper-ceper. Ya paling kalau mau ceper nggak setinggi inilah, tapi enak sih bawa mobil OEM nggak diapa-apain. Kecuali mobil gue yang diapa-apain nih. Sekarang mau di itu dulu. Ini BTW diffuser, itu bumper MTEK-nya bakal ditempel di belakang sini. Bumper MTEK gue beli cuma murah, nggak sampai 1 juta. Dan saya lihat ini belum di roll fender, belum turunin juga, jadi habis roll fender baru turunin, jadi lebih ceper lagi ntar mobilnya. Bakal lihat aja. Nah guys, ini hari kedua. Kemarin tuh kita udah beli beberapa alat buat dibor. Mas Dimas datang lagi. Nih udah dipotong ya. Tuh jadi gitu. Dari bolong-bolongnya juga beberapa, kecuali di belakang sini, karena di belakang ini mau kita align pas-pasin. Apa nggak usah dipas-pasin ke 3 biji ya, tetap dibolongin segitu aja Dim. Kan tetap bakal pakai baut itu kan, baut tajam. Jadi terakhir bolongin langsung aja. Oke, langsung aja. Ntar bagian diffusernya ini udah lebih kokoh ya. Kemarin cuma 2 baut doang, terus disilen. Nah, kalau gua nggak suka silen. Jadi semuanya dibaut. Nih kita lihat. Semuanya dibaut, Bro. Tuh dibaut. Jadi dia kokoh, 4 biji lah di atas semua, di kokoh banget, sama yang bawah sisaan 1 tuh. Ini belum pakai copot. Nah, ntar di sini nih masang ini bekas-bekas barat sini, dimasukin skru lah. Tuh 2, 3, 4 biji. Sini 4 biji, kanan 2 biji. Terus nanti bagian diffuser bawah, bagian yang MTEK-nya juga bakal ditemen biar setrim. Di bagian sini tem juga nih. Gitu. Kita tunggu aja. Banget sampai sekarang BTW mau diratain dulu bagian sini nih, soalnya nggak rata. Pengennya rata biar flush. Biasalah fiber kan nggak ngikutin bagus namanya MTEK ori. Oke, kita skip ke wis pasang aja. Hey guys, this is the next morning ya. Next morning nggak juga next morning, karena hari ini bener. Ini Sabtu, Minggu, dan hari ini Senin, dan ini udah dikerjain ya. Cuman there's a bit of gap. Ini bisa dilihat because ada di dudukannya tuh nggak rata. Tuh juga nggak rata. Plus ini kena dikit, jadi abis ini kalau ada antara cukup di lebaran, posisi knalpotnya bakal di-align lagi jadi lurus dan agak ke bawah. Terus yang gap yang agak kebuka ini bakal ditutup pakai silen, tutup pakai silen hitam semua. Dan jadinya dia kayak gitu, digoyang-goyang terus karena kena bumper. Cuman dari looknya sih gini nih, jadi lebih turun gitu. Nih tunjukin ya, jadi lebih turun. Oke, dan sekarang itu tugasnya adalah kita mau nge-roll fender, karena ini ban gue kena terus. Mau di roll fender, habis di roll fender kita bakal ceperin, habis ceperin kita bakal spuring. Jadi kita biar dapat treatmentnya pas dan negatif gambarnya pas. Masih ada baut-baut dong, kasihan banget. Oke, go to the tempat roll fender. Hey guys, update, gue udah sampai tempatnya, cuman ternyata terlalu rame sampai tadi dibilang kalau mau nunggu sampai sore, gue nggak ada waktu sampai sore. Jadi kayaknya antara besok pagi jam 8 tuh gue udah OTW.
Ya, mobil gue mati guys. Kayaknya sensor TD gue kena lagi. Padahal kemarin udah aman-aman aja. Memang sih dia suka ada error. Dan hari ini cuma dipanasin hari ini doang. Jadi kayak Minggu sama Sabtu tuh cuma jalan bentar doang, nggak jalan jauh. Sekarang kan jalan jauh, gue jalan jauh nih. Ini mungkin overheat, panas doang di sensor. Tapi gue harus nunggu 1-2 jam lagi baru bisa mobilnya jalan. Untung mati itu tadi di situ tuh, di tempat yang Grand Max. Bener-bener mati di situ. Kalau enggak tadi gue mati di jalan. Udah ngerasa sih ada yang aneh gitu saat gue ngegas juga, tarikannya agak mendem-mendem. Aneh sih nih, mobil ada aja rusak lagi. Aduh. Oke. Sekarang jam 3:30. Lihat mobilnya. Gua rasa sih hidup ya, karena mobilnya dingin banget pastinya. Kita coba cek. Oke, mau off terus. Aduh, susah banget. Nyala kan? Ada aja mobil, memang sensor-sensornya nyebelin. Jadi mobil bakal gua run bentar, mungkin 3 menit, 1-2 menit lah. Baru kita jalan. Posisinya di sini ya tuh. Aneh sekali. Baru sekarang skip ke hari besok. Hey guys, oke, barusan gue dari si masnya ya, si Barbar Motorsport, dan mereka ini benar-benar gue tadi kalian saran dulu, dan mereka bilang tidak bisa dan tidak mampu. Kenapa? Karena mereka punya alatnya nggak bisa buat megang E36 dan E46 dan E30, dimana ya kalaupun dipaksa dipanasin juga takutnya ngerontok antara dua. Itu masih 50-50 lah dari kepala gue ya, karena banyak kok yang gue lihat di internet tuh nggak bisa ya gini ya. Dan beberapa video-video tuh pada bisa gitu, cuman mungkin mereka nyari aman juga, dan gue juga nyari aman. Bisa muter sini? Nggak bisa. Jadi gue berpikir untuk kita spuring aja, kita ambil max negatif camber di belakang. Habis itu kalau mau ngeceperin lagi, kayaknya gue akan nunggu waktu gue di Bandung. Jadi untuk kedepannya, jadi sekarang bakal gue spuring aja, karena sebenarnya yang kiri itu nggak kena gesrot banget, jadi benar-benar mungkin nggak kena sama sekali. Yang kanan ini kena terus. Nah, mungkin yang kanan ini jelek kali peletakan peleknya. Jadi kita akan cari tempat spuring, dan buat nurunin lagi bakal di Bandung aja, ada namanya Mas Edo. Dan tadi nggak sempat nge-video juga mobilnya di di tempat tokonya, karena nungguin ownernya juga lumayan lama ya. Bukanya jam 9, tapi jam 9.45 baru open. Jadi kita akan nyari tempat spuring aja yang murah. Dan kalau mau ceperin, gue bukannya nggak yakin bisa ceperin. Dan pastinya kalau gue roll fender, memang enaknya roll fender, apalagi kalau udah ceperin plus roll fender. Yang nggak enaknya adalah mobil lu nih bisa nggak di roll fender itu maksudnya. Untuk masalah bisa nggak bisa ya balik lagi, mobil Jepang mungkin bisa, mobil BMW mungkin bisa. Dan ini sebenarnya ada tadi parah banget kepikiran di kepala gue adalah motong inner fender lipsnya. Jadi yang bener-bener inner fender lipsnya itu dipotong tanpa di roll, tanpa ngelipat. Cuman itu masih opsi lah ya, karena itu opsi terakhir banget kalau lu pengen mobil lu kalau roll fender itu belum cukup gitu. Nah, ini kita akan coba cari tempat spuring yang mungkin daerah dari Bintaro deh, kalau nggak terdekat dan lain. Oke, kita show-nya langsung jadi aja, karena lu tahu gimana spuring, ntar gua kasih tahu resultnya. Ini lagi dicoba diketokin karena nggak bisa di roll, dan dipotong-potong kecil, ketok-ketok, jadi serapi-rapihnya. Dan btw di kanan tuh ternyata ada ganjalan lebih,
Dan yang di kiri tuh nggak ada ganjelan, sebenarnya ganjelannya ada stopper untuk repairnya. Cuman bisa dilihat nih, cuma 1 sama 2 ini memang udah pecah. 1, 2, sedangkan yang kanan itu ada 3. Jadi ada tengah-tengahnya di sini tuh ada tebal lagi. Jadi yang kanan tuh agak lebih naik daripada yang kiri. Jadi cekin kalau bisa diceperin lagi. Nah kalau enggak, I don't know. Hey guys, sekarang hari Kamis tanggal 28 ya? 28, sorry ada ini. Oke, kemarin udah yang namanya roll fender atau ngelipet fender biar bisa nggak gesrot, dan ternyata nggak gesrot, jadi nggak gesrot lagi. Dan ada yang mau gue tunjukin nanti habis gue pendekin lagi belakang. Ada sesuatu yang pengen gue tunjukin dari mobil ini yang ternyata owner sebelumnya tuh nggak bilang-bilang lah, atau di klip sebelumnya gue udah kasih tahu ada sesuatu yang menahan sesuatu ya di suspensinya ini. Nah abis ini kita pendekin, insya Allah kan pasti agak geser-geser dikit tuh, mau langsung spuring, ambil max out negatif camber di belakang sebagai manapun, pokoknya biar nggak tambah geser dan looknya dapet. Inilah kesalahan gue pakai pelek yang ET nya lumayan keluar ya. Jadi ET 24 tuh sebenarnya lumayan ya, kalau lebarnya juga memadai gitu. Jadi lebar 8 dengan ET24 ini seperti kayak lu pakai mungkin ET13 lebar 9 gitu loh. Cuman balik lagi kalau memang bisa pasang. Dan gue ini nggak gesrot, di depan nggak kena shock, jadi aman. Belakang juga nggak kena apa-apa, aman. Cuman ngeliat lagi ntar kalau ET24 ini ternyata kebangetan lah ya. Mana setahu gue E36 tuh maksimum ET-nya berapa ya? Sekitar 26-28 lah kalau nggak salah maksimum ET. Makanya orang-orang bilang kalau pakai pelek ini tuh pelek apa namanya? Pelek apa ya? Pelek apa ya? Pelek montok lah. Dia begitu. Jadi ini udah dipotong begini, dan ternyata kurang bawah, kagak kurang dikit banget, bener-bener dikit. Ini gue contohin ke kanannya. Kalau yang kanan ternyata udah lebih ceper daripada yang kiri, tapi dia jadinya agak nungging bener-bener. Kalau bener-bener kayak nah ini kan gini agak naik gitu, itu bener-bener dikit banget naiknya. Jadi mau potong sedikit kali apa, dibengkokin lagi biar dia lebih turun. Tapi udah cakep sih, dikit lagi nih selesai. Ini mobil lagi di spuring. Nah, ini lihat ya, kok dikitnya begini. Dan gue mencoba untuk dapetin belakangnya tuh negatif camber, mungkin 1,5 apa 2. Depannya dibikin sedikit, mungkin setengah camber. Dan ini udah 1 jari ya di belakangnya, 1 jari celup, depan 2 jari, jadi enak. Pelan-pelan kita bangun mobilnya selesai. Jadi kondisi depan itu dia selalu ke kiri setirnya, sedangkan yang belakang itu gesrot. Jadi problemnya cuma di spuring sebenarnya, selain gue menurunin belakang. BTW belakang itu dia 2,41 di kiri, 2,31 di kanan. Jadi mau dibikin 2,5. Depannya biarin standar deh, nggak apa-apa. Biar dia nggak gesrot juga di belakang. Gitu deh. Oke, ini yang depan itu 2,4 ya, 2,47, yang kanan 2,48, bikin 2,5. Kenapa nggak 3? Kenapa tidak 3? Takutnya terlalu miring makan. Jadi gue nggak mau banyak rotasi. Yang penting mobilnya itu napak, daripada gue harus ganti tiap berapa bulan ganti rotasi ban. Dan lagi bulan kemarin kan 22545 semi slick. Mending ntar kalau memang mau ganti ban pakai Axelera PR. Aduh, di toko Bridgestone lagi gue. Oke guys, ini sudah di spuring dan gue udah di rumah. Jadi kita bacain dulu ya. Sorry. Oke, kita bacain. Nih, sebelumnya yang belakang itu tuh roda belakang tuh 2,4 minus 2,4
minus 241 derajat dan minus 231, jadi 252 dan 250 ya, nggak bisa bener-bener pas lah ya, tapi 2,5. Terus yang depan itu nih, kasur depan itu kiri kanan udah sama, mirip sama. Terus toe-nya jadi segitu, jadi yang segitu. Cambernya doang nggak bisa diatur depannya, soalnya suspensi gue kanan kiri tuh custom ya, custom as if custom. Itu shock kanan itu gue pakai customan punyanya W203, karena yang jual waktu itu bohong sama gue, katanya punyanya 36, tapi di custom ternyata punya Mercedes Benz, jadi tingginya agak lebih tinggi daripada yang kiri. Yang kiri nih kalau lu lihat di sini nih, itu 2 jari tuh, 2 jari ya, 2 jarinya rapat, 2 jari rapat, sedangkan yang ini 2 jari longgar, hampir 3 jari tuh. Tapi ya begitulah. Tapi enaknya begini adalah mobil gue kalau gasruk kan yang kanan nggak kena banget, yang kiri mikir-mikir lagi sih. Nah sekarang yang belakang ini udah enak nih, tuh dia masuk. Aslinya tadi kan dia bisa masuk begini, karena dia harus masuknya begini. Udah lumayan lah. Ntar gue tunjukin, aduh gimana beneran looknya, soalnya gue mau parkir dan tinggalin dulu mobilnya. Hai guys, ini terakhir scene-nya. Coba sini mas, yang udah dikerjain di mobil ini tuh, yang belum yang udah kerjain, yang belum aja deh. Yang belum nih laps, masih ngewer-ngewer, mau dibenerin dulu. Terus interior mau diganti setirnya, walaupun dari spooring, cuman gue masih pengen ganti setirnya, si aftermarket lah ya. Nih kalau kita bisa lihat, ini udah biasanya tuh masuknya begini, pelek ke jari tuh begini, harusnya masuk lurus. Cuman di sini masuknya celup, dan ini agak miring sedikit karena jalannya agak miring ke kiri ya. Terus ini side skirt juga, ini insya Allah tahun ini selesai, bakal dibikin beneran versi begini aja, nggak bikin kayak versi flower style yang punyanya Mas Talenta. Kita ke belakang, ini bumper MTEK-nya sudah di custom. Jadi bumpernya ini mirip seperti contoh-contoh yang di IG, tri-full. Dan gue bakal mencoba untuk menutupi gap ini menggunakan silicone filler. Jadi biar lebih rapi aja, dan karena ini fiber jadi nggak mungkin serapi MTEK-an asli ya. Ini aja masih ada gap gede lumayan. Sama ini nih tempat knalpot ini agak gosong gara-gara kenal bibir si exhaust tip-nya. Cuman nggak parah-parah amat, cuma ngelotok doang dikit, ntar mau dipotong lagi kayaknya sedikit atas segini biar agak kosong. Karena memang kalau dari lu ngelihat di IG-nya tri-full pun dia tuh motongnya lumayan gede sampai naik atas gitu, segini kali dia potong. Dan knalpotnya dia memang bukan yang tipikal yang begini, yang single exit. Dia ya, walaupun single exit tapi dia bornya gede. Terus ada yang kehilangan juga lumayan, ini spoiler ACS gue hilang, entah di tol, jadi tinggal kenangan. Dan ini so far udah di spooring. Hasilnya depan kanan itu negatif min 1 camber, yang kiri min 0,5 camber. Yang kanan kiri ini kalau lihat ini yang kanan tuh min 256, yang kiri min 2,5755 lah. Jadi mirip-mirip cambernya, cuman agak miring, satu karena lagi di rem tangan, dan kedua memang jalannya lagi miring. Lampu udah dibenerin juga, jadi bakal nyala terus. Ada kali gue 2 tahun benerin buat lampu ini, sampai gue harus ngikutin skema punya adek gue, dan udah bener. Terus ini roof belakang bakal dibenerin, bakal dibikin sewarna, mobil bakal di repaint. Kalau interior seperti gue bilang tadi, setir bakal diganti ke aftermarket, jok bakal insya Allah dibenerin lagi, mungkin balik ganti ke 323 atau balik ke 320, yang ini kita pakai buat racing simulator aja. Jadi gitu aja perjalanan mobil ini. Gue bisa bilang mobil ini 90% baru jadi, masih jauh sekali, karena mobil ini gak akan gue bikin drift, hanya bikin daily static aja, nggak static juga sih. Jadi sampai situ aja videonya. Thank you for watching and keep driving safe.